Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Ibnu Athaillah, liyunfiq du sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Liyunfik becik nginfakaken sapa dusaatin, sapa wong kang anduweni kejembaran, min saatihi saking kejembarane dusaah, alwasiluna rupane wong kang tumeka ilaihi maring Allah. Isyaratan tegese ku dadi isyarah ila halil wasilina maring tingkah utawa keadaane wong sing tumeka ilaihi maring Allah taala alaihi Allah. Fainahu mongkos temene alwasilun lama kharaju ing dalam semaa iku ing dalam semangsane metu sapa alwasilun min sijni ru'yatil aghyari saking penjarane ningaline seliyane Allah, ila fadha'i tauhidi maring ara-arane rupa tauhid, wa kamalil istibsari lan sempurnane ningali ita saat mongko dadi jembar apa masafatun nadrihim apa lakone peningale alwasilun, wa ufidulan ten luperaken alaihim ing atase alwasilun apa ulumun apa pira-pira ilmu, wasrarun lan pira-pira rahasia ilahiyatun kang bangsa pangeran. Fasaru mongko dadi sapa alwasilun ya mutunal khairi iku nutup liyane wayatasarrafuna lan padha nasarufaken sapa alwasilun fi awalimihim ing dalem pira-pira alime alwasilun albatiniyati kang bangsa batin. Kaifa alai kaya posya ukarep sapa alwasilun. Wa man kudira wa man taisapane wong kudira iku ten rupekaken alaihi ing atase man apa rizquhu apa rizkine man, asairuna lupane wong kang lumaku ilaihi maring Allah. Aisyaratan tegese isarah ila halisa irina maring tingkai wong kang lumaku ilaihi maring Allah. Fahum utawi asairun makdurun iku ten rupakaken alaihim ing atase sairin fi arzakil ulumi ing dalem pira-pira rizkine ilmu wal fuhumi lan kepahaman. Mahbusuna turten habasa ya ngene keker kabeh fi mudikil khayalati ing dalam rupa nyekro warusumi lan tenger ya yang fikuna padha kawe infak sapa asairun mimmas ing saking perkara ata kang wis paring hum ing asairuna sapa Allah mim fadlihi saking anugrahe Allah, minar rizki saking rizki al makturi kang ten rupakaken adoiki kang rupak ala ghairihim ing atase liyane sairin. Waya tasarrafuna lan padha gawe tasarruf sapa asairun fi awalimihim ing atase ilmu-ilmune asairin ala qadrima
ing atase kadare perkara akta kang wis paring hum ing asairin Allahu sapa Allah azza wa jal. Berarti al-hikmah salasun. Berarti sekarang hikmah yang ke-30 liyunfik du sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahullahu as-sa'iruna ilaihi. Ya, pada hikmah yang ke-29 kemarin sudah dijelaskan, yaitu bagaimana ada dua cara orang itu bisa mengetahui Allah. Ya. Yang pertama yaitu dengan menjadikan Allah itu sebagai bukti atau sebagai dalil atas adanya ciptaan-ciptaan Allah. Yang kedua yaitu dengan menggunakan ciptaan-ciptaan Allah, kemudian orang baru tahu bahwa di situ ada Allah. Ya, itu kan hikmah yang ke-29 kemarin. Nah, dan di situ dijelaskan kedua-duanya baik, tapi yang lebih utama adalah orang yang menjadikan dalil Allah atas wujudnya semua ciptaan-ciptaan Allah. Nah, hikmah yang ke-30 ini adalah lebih mempertegas lagi, ya, lebih mempertegas lagi, yaitu bahwa harus kita ketahui bahwa dalam ilmu tasawuf ini, makanya berulang kali ilmu tasawuf itu justru ilmu yang sangat modern dan ilmu yang realistis. Ya, realistis artinya lebih mengedepankan sesuatu hal-hal yang jelas. Ya, yaitu makanya kita harus pentingnya di dalam ilmu tasawuf atau bahkan di dalam Islam itu sendiri. Ya, dalam agama Islam kita untuk introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Sehingga apa? Sehingga kita jadi mengetahui diri siapa, diri kita itu siapa. Satu, kita tahu diri kita itu siapa. Nah, kita mau kemana dan apa yang harus kita lakukan. Makanya sampai di situ disebutkan, ada dawuh di situ, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sampean kok pengen ngerti Gusti Allah, iki sing pokok sampean kudu ngerti siapa diri Anda, akan kemana diri Anda, dan apa yang harus Anda lakukan. Dan ini juga berlaku dalam skala yang lebih umum. Ya, sampean dalam hidup, sampean kok pengen sukses, kenali dulu siapa diri Anda. Ya, kenali diri Anda. Sampeyan iki wong bodoh apa wong pintar? Ketika Anda itu kemudian menemukan jati diri Anda bahwa Anda adalah orang bodoh, sadari bahwa Anda itu orang bodoh. Dan Anda pengen pintar. Apa yang harus Anda lakukan untuk menuju pintar? Lagi, ya. Sama. Sampeyan kok pengen sugih? Kenali dulu diri Anda. Sampeyan niku wong melarat apa wong sugih? Nah, ketika kemudian kamu tahu bahwa iya wong melarat, maka berlakulah seperti orang melarat yang pengen sugih. Dan apa yang harus kita lakukan? Nah, masalah di kita kan enggak. Ya, sampeyan dadi kuli, engkau delenge bosen. Sampean dadi kuli,
gayane kaya bose. Lho bose ora katon kesel. Sampean dadi kuli kesel. Ngono sampean iri. Nyung sing kesel bose sing penak. Sehingga kemudian Anda akan berperilaku sebagai bos. Kira-kira tambah maju, tambah sukses apa? Hah? Loh, kan penyakit tinggi. Loh sampean goblok. Nek sampean goblok, sampean sadar. Maka Anda akan menemukan solusi cara untuk Anda menuju pinter. Loh, permasalahannya kan orang. Wis goblok rumangsa pinter. Wis melarat rumangsa soge. Wis ala rumangsa duh ila yaumil kiamah ya tambah bodol. Nah, ini makanya di situ ada dawuh mahal kamruun ya'rifu qadra nafsi. Ya. Wong asline ora bakal bodol, ora bakal ruwet. Nek pancet ngerti kondisine dewek. Nah, kehancuran yang selama ini ada, baik itu yang berhubungan di dalam muamalah dengan Allah dan muamalah dengan sesama, itu kita tidak mengenal diri sendiri. Mana dewek Kanjeng Nabi mesti ibda binafsi. Kok kowe sapa? Kok pengine maring ndi? Kok kudu keprimen? Ketemu solusi. Ya, jelas ya. Sampean wong ora duwe duit, sadari bahwa sampean ora duwe duit. Sampean pengen duwe duit, maka akan ketemu solusi apa yang harus ditempuh. Lu sampean ora geblek duit, gayane gaya bos. Maju dina maju duit apa maju ruwet? Nah, pengen katok, akan terlihat keren diriwangi nicil. Buat kalian duwe kulkas, pengen kulkas nicil. Ya, buat kalian duwe TV, pengen TV nicil. Kira-kira bongkro apa ora? Ya, ini. Jadi mahala kamru'un ya'rifu qadrona nasi wong ora bakal bodoh. Nek wong kue ngerti kadar kapasitasnya. Loh ini yang diajarkan di dalam ilmu tasawuf, kejujuran. Lah sampean bisa jujur karo wong liya, jujur temenan. Iki kapan pertama berarti sampean kudu bisa jujur karo awake dewek. Karo awake dewek wis ora jujur. Hah? Lu sampean goblok gayane pinter. Tahu ngaji ora gayane tasawuf. Hah? Lah iya. Lho yo digawe masyaallah medeni wong. Ora bisa. Dalam ilmu tasawuf itu realistis. Ya, makanya dan hikmah yang ke-30 ini mempertegas, memperjelas, yaitu hikmah sebelumnya. Ini diambilkan dari ayat Quran, yaitu liyunfik du sa'atin min sa'atihi. Nah, mu'alif dalam hikmah yang ke-30 ini memberikan ibarat, ya, ibarat bahwa liyunfik du sa'atin min sa'atihi, hendaklah orang yang memiliki kelonggaran, diberikan rizki yang melimpah, itu untuk memberikan nafkah sesuai dengan kadarnya. Sampean kada di wong sugih, infake sampean yo berarti nang kono kowe sampean yo sing akeh. Ya. Iki maksudnya kowe. Lah maksudnya di sini ini adalah metafora, ya, metafora al-wasiluna ilaihi. Ini dijadikan ibarat bagi orang yang sudah sampai kepada Allah. Nah, makanya dalam hikam orang yang sudah sampai kepada Allah
ini dibaratkan orang yang diberi rizki yang melimpah. Maka ada sebuah keharusan. Keharusannya apa? Ketika Anda diberikan rizki yang melimpah, maka infaknya di situ juga harus banyak. Jadi indah itu kalau kita dengan dasar ilmu. Jadi cara gampang nek sampean banyak yang ngenduke ya sing mandan gede ya. Loh, ana banyak kan ngenduke seemprit. Itu berarti banyak stres. Ya, paham ya. Nah, tapi juga sebaliknya. Loh, sampean emprit kan ngenduke senduk banyak. Lah ya modar sampean. Asik ya. Dari mahala kamru ya'rifu qadrona nafsi wong ora bakal rusak. Lah di sini Syekh Ibnu Athaillah memberikan ibarat ini untuk orang yang sudah sampai kepada Allah, itu sebagai wujud syukur kepada Allah. Nah, wong kapan wis sampai nang Gusti Allah? Nah, selama ini kita kan didikte dengan pemahaman sinetron, hanya seperti itu saja. Kita harus tahu yang sesungguhnya. Orang yang sudah sampai kepada Allah, di situ masing juga memiliki tugas sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Yaitu dengan cara apa? Selalu dengan menjalankan apa yang menjadi hak-haknya terhadap Allah. Ya, hak-haknya terhadap Allah dijalankan. Selalu berdakwah, mengajak menuju ke jalan Allah. Ya, selalu menjauhkan dari hal-hal yang dilarang Allah. Berdakwah ini pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Loh, ini sekarang kan keliru-liru banyak yang terjadi ya. Sampean kau ora bisa ngaji, sampean duwe duit, maka sampean kan bisa tetap dengan sampean karena bisa nguyak duit, ya sampean bangun nguyak duit sing temenan. Tasarufkan nanti kita untuk membayar wong-wong sing bagian kon mulangi ngaji. Nah ya, lagi jadi orang kok sampean wong duwe duit, sampean duwe duit, terus sampean gawe pondok, sampean ora bisa ngaji, terus sampean dadi kiai, kira-kira dadi apike apa ora? Ya, iki sepenak ya, menjahaza faqad ghoza. Sampean nyiapaken perang karena sampean tidak mampu berperang, maka Anda akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang berperang. Ya iya, itu kan repot tuh. Sampean kok suaranya penak, Adam apik, suaranya ora penak, ya bagian resik-resik kan penak kok. Nah, masalahnya kita kan kadang didominasi dengan hawa nafsu kita. Sampean ora dianggap kiai lara, padahal sampean anu bisa ngaji ora, tahu ngaji ya ora. Nah, la yukallifullah. Tadi sampean si penak, urip ki saking penake. Ya, sampean kok bisa nguyak duit sing temenan. Akhirnya sampai bisa nguyak duit, wis ora gelem nguyak duit, terus ngerti-ngerti dadi tukang dakwah. Lu sing didakwahaken iki apane? Sampean yo ora tau ngaji. Begitu ngerti eling Gusti Allah, langsung profesinya ditinggalkan, kemudian dia dina-dina wisilah wiridan wasbian. Sekilas apik, tapi sampean kudu ngerti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, sampean bisa profesinya apa? Dagang.
sampean bisa menjiwai di dalam ilmu dagang. Jadilah pedagang yang islami. Tekuni dagangnya, tasarufkan hasilnya demi untuk berdakwah menegakkan agama Allah. Sampean tani, tekuni tanine. Ya. Sampean pengusaha, tekuni usahanya. Selama ini kita disodorkan dengan pengetahuan, kadang itu malah nggak pas. Saya seorang pengusaha, rela meninggalkan usaha saya demi untuk menegakkan agama Allah. Iki wong awam, iki terheran-heran, itu hebatnya. Tapi nek nganggo ilmu, goblok iki wong. Ya, karena apa? Karena Tuhan menjadikan dia seorang pengusaha. Maka dengan hasilnya itulah tasarufkan untuk menegakkan agama Allah. Terus iki sampean ora bisa bayangaken kapan kabeh wong sadar agama kemudian meninggalkan profesinya masing-masing. Kira-kira dadi kiai kah? Kabeh kira-kira sing terus diulang kuwi ya sapa? Masjid sampean butuh sate, pengen sate, nguyaki masjid wis ora anak. Masjid iki ora dodol sate. Lho ngapa? Kowe nang pojok masjid uripe. Sampean butuh tukang macul. Wis ora ana sing dikongkon macul. Lho tukang macul pada nang nang pojok masjid. Repot. Ya. Makanya dalam hal ini ibarah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, liyunfik du sa'atin min saatihi. Infakkanlah. Orang yang diberi rizki yang lebih, maka dia cara bersedekahnya itu juga harus banyak. Yang ngenduke banyak, loh aja banyak ngenduke emprit. Paham ya? Nek emprit yang ngenduke emprit, aja malah ngenduke banyak, kok klengere kesuwen. Ya, klengere kesuwen ya. Nek ora kebener malah mati. Lah, masing-masing punya tanggung jawab sebagai wujud rasa syukur. Maka wujud rasa syukur bagi orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu sampai kepada Allah, yaitu dengan cara senantiasa menjalankan hak-haknya kepada Allah, netepi perintah, ngedoi larangan. Kita kan enggak mengenal istilah itu, kan justru istilah-istilah yang tidak realistis. Selalu dalam bayangan kita wong sing cepak karo Gusti Allah iki penak. Ya, rambil tuwing dadi emas. Wah enak kayak kiai ndonga tok duite gigwal karepe dawet. Wah enak kayak kiai. Lah, sehingga apa? Ini berpotensi kemudian ini menyudutkan kemudian ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan bayangan kita. Anak kiai kok melarat, urung kiai temenan. Padahal kiai temenan. Anak wong ahli ibadah. Dalam cara dohire uripe rupa. Ora mungkin. Janji wong cepak karo Gusti Allah mesti uripe penak, dengan notabene penak yang menjadi standar kita itu adalah dilihat dari sisi materi. Ini salah. Ya. Makanya al-wasiluna ilaihi, orang yang sudah sampai kepada Allah. Lah, wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq bima atahullahu as-sairuna ilaihi. Nah, barang siapa yang diberikan keterbatasan, kerupekan ya, pada rizkinya, maka falyunfiq mimma atahullah,
maka dia tetap mempunyai tugas yang sama, yaitu apa? Yaitu menginfakkan apa yang telah diberikan kepada dari Allah. Tadi wong diwe rezeki karo Gusti Allah, wong ana sing omber ya kon nafkah sing akeh. Wong sing diwehi kerupekan pun ini tetap memiliki tugas yang sama, kewajiban yang sama, yaitu memberikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, disesuaikan dengan kadarnya. Lah wong sing diwehi rupek karo Gusti Allah iki diibaratkan as-sairuna ilaihi, ini adalah sebagai metafora atau ibarat daripada orang yang menuju kepada Allah. Jadi kayak kita ini wong sing selalu dalam proses untuk menundukkan hati dan pikiran kita, yaitu untuk tunduk menuju kepada Allah. Ya, dengan cara apa? Nah, berarti kewajiban kita, nisbat kita itu wong fakir, kewajibannya apa? Harus selalu berupaya. Itu adalah menjadi kewajiban. Sampean pengen menuju karo Gusti Allah, kita sedaya iki makom sair. Yes, ya dalil sampean sinau, oh wajib salat, wajib zakat, wajib puasa. Iki gen kurang mantep bae padha. Bali angen-angen dalil nakli. Iya ya, tak pikir-pikir nyong yen cita-citane apa, dadine apa. Ya, nyong yen cita-citane pengen duwite akeh. Basa duwite akeh jebule tambah mumet. Nah iya. Loh, sampean duwe cita-cita apa yang mungkin dianggap oleh orang lain sebagai sebuah kesuksesan, tapi justru Anda sendiri sama sekali tidak bisa merasakan. Akhirnya mikir, oh iya bayangannya nyong duit akeh ki penak, jebule ki nyong tambah mumet. Ya, nyong yen cita-citane apa? Dadine kok ya apa? Duh, nyong cita-citane apa? Terwujud bayangane iki akan menjadi enak. Ternyata ora kepenak bluas. Padahal kene gadang-gadang awit cilik garep metu, engko nyong uripe keprimen. Orang metu dilakoni kok awak lara terus, pikiran ya tersiksa terus. Nah, ini fal yunfik mimma atahullah ya. Jadi masing-masing tetap punya. Wong sing wis sampai mari Gusti Allah iki ya punya kewajiban, punya tanggung jawab. Orang yang dalam proses untuk menuju ke Allah seperti kita ini sama, cuman kadarnya itu disesuaikan. Ini mudeng pura angel. Ini ayat Quran, ya. Ini aslinya ayat. Ini diibaratkan. Jadi wong sing menuju kepada Allah ini juga memiliki tugas sesuai dengan kemampuan. Nek wong sing wis sampai mari Gusti Allah barangkali tinggal menjalankan apa yang menjadi hak-haknya kepada Allah, berdakwah ya, menanamkan rasa cinta kepada Allah. Itu harus. Lah bagi kita kelas umpamane kelas wong sing dalam proses menuju Allah, apa yang menjadi tugas kita? Yus minimal ngempet hawa nafsu, ya, menghindari melawan hawa nafsu kita, ya, berupaya untuk sebisa mungkin untuk mengetahui apa yang harus kita pelajari. Supaya apa? Tujuannya sama, yaitu untuk bisa mendekat, mengenal lebih dekat kepada Allah. Jadi tugasnya bagi kita, yes, mana kita harus memperbanyak sinau, ngaji. Karena apa? Sampean ngaji dohire nang kene,
tapi pikirannya sembuh mari ngerti. Sampean maca dalil-dalil Quran, pikirannya Gusti Allah ora. Sampean wiridan sing disebut asma Allah, sing nang pikiran sugih, lunas. Nah, ini kan menjadi masalah. Makanya tugas dan kewajiban kita sebagai asairun, orang yang menuju kepada Allah, ngempet hawa nafsu, ngempet hawa nafsu, selalu mempelajari, selalu berupaya untuk menundukkan akal dan pikiran kita, baik dengan dalil-dalil nakli ataupun akli, sehingga apa? Kita bisa semakin yakin dengan Allah. Lu siki pirang-pirang wong dohire kaya ya kan Gusti Allah kan ora kenal. Nah, Gusti Allah ben orang ngerti. Ya karena sekali lagi kebanyakan di kita itu adalah korban sinetron. Sehingga berpotensi besar apa? Salah kamar. Kita itu menjadi orang yang salah kamar ya. Dalam usaha kita, mungkin dalam hidup Allah menjadikan kita ada yang makom tajrid pancen direjekeni karo Gusti Allah, ada yang makom memang kita harus berusaha, semua sudah ditentukan. Kapasitas kita, ibda binafsi kita, kenali diri kita itu alwasilun apa asair ya. Kita itu asairun atau asair. Kita orang sampai kepada Allah, atau kita orang yang dalam proses menuju kepada Allah. Nah, ini mempunyai tugas dan keharusan yang berbeda-beda. Selama ini kita dihantam dengan satu wacana, yaitu apa? Wacana sinetron. Lu sampean wudu ngerti ora, ilmune salat ya ngerti ora, endi perintahe Allah sampean orang ngerti, endi larangane Allah sampean ya ora ngerti, tapi di waktu yang sama sampean sudah memposisikan diri seolah-olah ke wong sing paling cepak karo Gusti. Wong ora ngerti Pak makom. Ya kan? Lu sampean kudune ngerti apa sing diperintahkan karo Gusti Allah, sampean orang ngerti, berarti jalur yang harus sampean tempuh itu adalah sampean berusaha untuk mengerti. Loh, kita kan instan, orang ngerti lor kidul terus digawe sangar takoni tok Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Nah, kita jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kita harus introspeksi diri. Apa sih yang diperintahkan karo Gusti Allah? Duh. Kita tahu apa enggak? Kalau enggak, berarti kita harus berupaya untuk tahu perintahnya, larangannya. Apa sing disenengi karo Gusti Allah? Sampean kudu ngerti. Lho nek sampean ngerti, sampean tempuh jalan yang harus ditempuh. Orang ngerti langsung medeni wong. Ya, iki terdawet ngesuk wis ngerti wis kaya Syekh Abdul Qadir Jailah kan medeni wong. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Sampean kok pengen Islam temenan, pokok fardune sampean kudu ngerti. Apa sih sing paling fardu? Fardune wis ngerti. Pasti di situ ada syarat rukun. Syarat rukunnya kayak apa sih? Sehingga sampean kurang keliru-liru. Oh, sampean mlaku nang galengan donge ya mlaku, malah sampean mlayu pecici. Kedongsok apa ora? Hah? Kedongsok. Dohire sampean semangat, dohire sampean apik, tapi sampean orang ngerti medan. Apa, siapa diri Anda, akan kemana diri Anda, dan apa yang harus Anda lakukan. Iki sepenak nek sampean ngerti. Ya.
Jadi asik ora sedramatisir yang selama ini kita sing dadi pegawai negeri langsung metu, sing tukang batu ya wis langsung metu, sing bakul dawet dina-dina nang majelis taklim tok. Sehingga terjadi dalam banyak hal ketika kita mengetahui, dalam hikmah lain disebutkan alamat orang itu mengikuti kehendak hawa nafsunya, itu diantaranya itu adalah gedekaken sing sunah tapi dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Sampeyan mikire sing sunah-sunah kuwi pol-polan, tapi ing dalem sing masalah wajib malah ora pati dipikir. Si are sampeyan gede-gedekaken, tapi sing pokok apa dadi kewajibane sampeyan ora tau mikir. Ora pati dipikir. Iki nuduhaken nek wong kuwe nuruti hawa nafsu. Ya sampeyan jujur kon balapan sih iki wirid lho, sampeyan insyaallah utange lunas, engko rezekine lancar. Karo sampe tak moto kopiaken terus ki lho, syarat rukune salat disinauni milih ndi? Jid, iki lho Jid. Iki syarat sampeyan sing pokok salat. Wis sekendir-kendire sampeyan cekel salat. Iki syarat rukune. Terus di waktu yang sama, lagi nek pengen wirite lunas, utangnya lunas, iki wirite iki Jid. Engko rezekine teka dewek Jid. Mesti milih ndi. Nah ini termasuk kategori kita gedekaken sing sunah, di waktu yang sama kita tidak berpikir dengan yang wajib. Mesti nek ajaran dalam Islam wis indah saking gampangnya. Ku sampean lakoni sing fardu iki sing pokok sebisa-bisane. Tak bisa engko sing siki ora. Sing padang sunah digedhek-gedhekaken ora kira-kira nganti direwangi ninggal kadang malah hanya sekedar mubah. Gubyuare gedene ora karuan. Di waktu yang sama kadang malah bersamaan sampai meninggalkan kewajiban. Nah, demikian juga itu dalam pikiran pikiran kita lebih terngiang-ngiang sing sunah-sunah, sementara sing wajib ora pati dipikir mesti amprih. Ya, manek min alamati itta'il hawa. Iya ora? Sampeyan nang sekitare sampeyan antara wong mikir fardu karo mikir sunah gedhe ndi? Antara wong mikir fardu karo mikir syiar sing gedhe ndi? Lah itu min alamatit itba'il hawa. Jadi seandainya ini ditekan, Islam itu indah dengan berbagai warna dan aneka, semua menuju satu tujuan, yaitu kepada Allah. Jadi senang. Asli inilah tasawuf. Orang tasawuf kelelar tok ngajine ora doyan, khusuke wis ora kira-kira, ngapusi wis sorbane gede sepira wis ora bisa. Ya, jelas ya. Jadi urip realistis. Inilah ajaran tasawuf. Makanya pentingnya introspeksi di dalam Islam. Kenali diri kita siapa, kita mau kemana, dan apa yang harus kita lakukan. Semuanya tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, mana mahalakam ru'um ya'rifu qadra nafsi. Lah, mana di sini dalam hikmah yang ke-30, liyun fiktu sa'atin min sa'atihi, dan wanang qudira alihi rizquh fal yunfik mimma atahullah. Ini berbeda derajatnya. Satu derajat yang sudah sampai kepada Allah, satu masih proses menuju kepada Allah. Beda, tapi hakikatnya sama. Yaitu apa? Yaitu kedua-duanya itu sama-sama menuju makrifat kepada Allah.
Jadi sampean telaten ngaji tujuannya apa? Ora pengen jadi kiai wagu, wis ora musim. Ya, dadi ora pengen ngerti Gusti Allah, lebih dekat kepada Allah. Ya, jelas ya. Tidak sama. Ya, makanya ketika kita belum sampai pun sama. Tujuannya apa? Tidak ada nikmat yang paling tinggi di dunia ini kecuali nikmat yaitu makrifat kepada Allah. Makanya dua tingkatan ini meskipun berbeda, tapi sama, itu adalah sebuah nikmat Allah. Lu sampean gelem ngaji adem-adem, ngepit motor atoh-atoh. Karena apa? Pengen ngerti Allah. Lu wong wis makrifat karo Gusti Allah. Wis ndak ada kenikmatan di dunia ini yang melebihi sampean sumende karo Gusti Allah. Ya, dalam menepi perintah Allah. Itu sudah menjadi kenikmatan tersendiri. Jadi selama ini kita lebih tahu itu dari sinetron, jelas ya. Nah ini sehingga apa? Akhirnya kita tahu, oh Allah yang maha memberikan kasih sayang, Allah yang memberikan kenikmatan, Allah maha menyiksa. Sehingga setelah kita tahu, kita jangan hanya bergelut di permasalahan dalil. Karena kita tidak tahu kita itu akan mati kapan. Wajah-wajah gen bahas dalil tok kurung kober nglakonis mati disit. Kaya sampean pengen sugih, pengen penak, jungkir balik terus. Besok akan indah pada waktunya. Jebule mati disit. Siapa yang menjadi kewajiban yang seharusnya jalani? Setelah kita tahu apa sih yang diperintahkan oleh Allah, jalani. Ora usah bahas dalil tok. Ngalor itu nganti ora kober lakoni. Sehingga akeh. Iya nyong jane ngerti Gusti Allah kuwi emane, tapi tetep sembayang ora gelem sembayang. Medite ya tetep medit. Lha iki nek matine dhisik terus gereng apa? Ya artinya setelah kita tahu, oh ya Gusti Allah, semua atas kasih sayang Allah. Sing sampean angen-angen cita-citane sampean apa, dadine apa. Ya. Bisa jadi Anda dianggap sukses dan kemudian gagal. Gagalnya itu justru menjadikan kedekatan kepada Allah. Ini nikmat. Ini bisa jadi ini justru sebuah anugerah. Ini balik sehingga jenengan kembali kepada Allah, eling Gusti Allah apa ya. Nah, jadi jangan hanya berkutat di dalil-dalil, sampean lakoni. Nah, sampean lakoni, oh iya berarti ki Allah. Berarti sing ngatur kabeh Gusti Allah. Apa sing dadi perintah Allah kudu dijalani. Sampean ngaji bab salat lakoni sholat, oh sing penting ilmune di situ. Meko ngenteni pensiun. Oh karo sedekah pengen ngenteni pensiun. Nah ini kan sudah tertanam di kita. Lu sampean pengen apa? Dadi pegawai negeri. Lu penake nang ndi dadi lu pensiun penak. Lu kapan tekan pensi? Lurung pensiun mati. Sehingga kita dibayang-bayangi dengan Allah, itu bayangan kita, pola pikir kita yang kadang menjadikan kita justru semakin jauh dari Allah. Sampai tani salah kayak hilang, bingung, modar. Jadi orang terlintas Allah. Gusti Allah seorang salah, masa orang anak dalan liana. Kita kan selalu jauh dari itu. Karena ternyata meskipun bahwa yang kita pelajari, yang kita bahas tentang Allah, ternyata otak dan pikiran kita ternyata jauh dari Allah. Jadi lesane lafal Allah, artinya utangnya lunas. Ya, dohire sampean sembayang, artinya penak sing penak. Nah iya. Jadi gelem ngibadah titik kaya kowe Allah kowe duweni utang kebaikan karo sampean kudu didadekaken sing penak. Nek ora penak Gusti Allah ora adil. Ya iki
Ya jelas ya. Tapi sama, tujuannya sama. Lah ini menjadi dalil bagi kita, dan yang paling pokok adalah bahwa dalil-dalil itu untuk semua itu untuk semakin kita mengenal Allah dan kita bisa mendekat kepada Allah.